Para kreator pemula harus berhati-hati apabila melakukan iklan atau memasang iklan di TikTok itu harus berhati-hati. Kalau tidak mengerti caranya, itu akan bisa mengakibatkan boncos. Orang bilang boncos. Karena setiap iklan itu bisa akan mengurangi traffic kita. Setelah kita iklan naik, lalu tidak kita iklankan, lalu trafficnya akan turun lagi. Itu makanya para kreator pemula kalau tidak bisa mensiasati atau tidak bisa atau tidak tahu cara iklannya, itu harus diperhatikan lagi. Jangan asal-asal iklan. Jangankan balik modal, malahan rugi. Rugi dari materi dan rugi juga dari views-nya atau performa akunnya. Jadi hati-hati para kreator pemula, terutama kreator TikTok. Jangan asal melakukan iklan. Jadi para kreator TikTok di sini jangan asal-asal iklan. Kalau belum tahu caranya, jangan asal iklan. Harus berhati-hati. Bagaimana caranya untuk iklan? Untuk melakukan iklan, para kreator pemula, kreator TikTok, lakukan iklan pada saat-saat yang tepat. Pada saat-saat yang sudah bisa kita melakukan iklan. Kita baru 100 video, 200 video, kita melakukan iklan. Itu bisa aja terjadi penjualan, bisa aja untuk meningkatkan performa akunnya, itu tidak semaksimal yang sudah memenuhi syarat atau yang sudah bisa mendapatkan cuan dan mendapatkan performa akunnya. Jadi iklannya di sini ada berbagai macam iklan. Ada iklan itu untuk meningkatkan follower, untuk meningkatkan views, dan untuk mendapatkan penjualan di TikTok sebagai affiliate atau afiliator. Jadi teman-teman yang para pemula untuk melakukan iklan untuk mendapatkan cuan itu berhati-hati. Berhati-hati untuk memasang iklannya. Dan juga bagi yang menginginkan follower dan juga views, itu juga harus pandai, harus mensiasati bagaimana caranya untuk melakukan iklan tersebut. Karena iklan tersebut bisa saja yang mendapatkan follower, pilih untuk mendapatkan follower, tetapi followernya tersebut memang dapat, betul dapat, akhirnya turun lagi. Walaupun kisarannya yang ada pada aplikasi TikTok, tetapi itu tidak maksimal, tidak juga maksimal. Karena yang mengiklankan itu sistemnya sistem engine TikTok, sama juga dengan sistem bot itu. Jadi dia orang untuk dia menyebarkan ke akun-akun pemula, yang mana akun pemula tersebut ingin mendapatkan follower. Misalnya kita iklankan tentang penambahan follower atau pengikut. Jadi untuk menambahkan follower tersebut, akun kita atau video kita disebarkan. Video kita disebarkan ke akun-akun pemula. Akun-akun pemula tersebut mencari followernya juga, lalu dengan cara mengikuti atau memfollow yang lewat di berandanya. Jadi setelah dia mengikuti, setelah dia follow akun kita atau video kita yang lewat tersebut, lalu mereka karena tidak tertarik akhirnya di-unfollow kembali. Di-unfollow kembali akhirnya follower kita akan menurun. Jadi sama juga sistemnya dengan keterpaksaan orang untuk follow kita. Dia ada yang diharapkannya. Padahal kadang-kadang kita juga follow balik, tetapi dia karena tidak merasa bermanfaat video-video yang terdapat pada akun kita, lalu dia unfollow karena dia ingin menyehatkan akun katanya. Menyehatkan akun itu bagaimana? Dia untuk mengurangi pengikutnya dan menambahkan yang mengikuti. Jadi dia kurangkan followernya. Jadi teman-teman yang melakukan iklan harus diperhatikan. Yang pertama itu alami aja dulu. Yang pertama harus alami terlebih dahulu. Buat beberapa VT itu atau video itu yang bermanfaat. Ada kontennya di dalam yang bermanfaat bagi para kreator pemula juga. Atau bermanfaat bagi para orang yang menonton video kita. Itu yang kita utamakan. Setelah itu untuk meningkatkan adjustment itu views dan follow. Pada viewsnya mungkin bisa juga menambahkan views pada kita atau like-nya. Kadang-kadang orang juga membatalkan like-nya karena tidak suka video-video kita berikutnya. Jadi
yang utama itu untuk menambah adjustment pada akun kita itu harus melakukan konten yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Iklan-iklan promosi yang diadakan TikTok itu tidak akan membantu kita sepenuhnya. Jadi kalau teman-teman awal-awal untuk mendapatkan atau ingin menyematkan keranjang kuning, bisa ditambahkan followernya, karena syarat untuk menjadi afiliator untuk menyematkan keranjang kuning harus mendapatkan 600 follower. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan itu juga nggak apa-apa, tetapi akun kita harus dipromosiin atau diiklankan berikutnya. Nah, iklan itu yang harus kita perhatikan. Iklannya bagaimana? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Iklannya itu tidak bisa 200 video, 300 video, atau 500 video kita iklankan. Itu memang ada pendapatan kita, ada mendapatkan cuan bagi afiliator, tetapi itu kebanyakan boncos, artinya zong, ada yang termakan modalnya. Nah, jadi yang harus kita iklankan itu kita lihat dulu views kita berapa videonya. Video yang banyak viewsnya itu yang akan kita lakukan iklan terlebih dahulu. Lalu kita iklankan, kalau afiliator kita iklankan mendapatkan cuan, mendapatkan penjualan. Kalau sebagai hanya konten kreator biasa aja, itu kita iklankan views dan followernya. Itu bisa iklankan. Tetapi kalau awal-awal, kalau pemula betul, jangan iklankan terlebih dahulu. Buat aja konten yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja udah cukup. Kita biarkan aja berkembang. Biar aja bertambah sendiri. Bertambah followernya, bertambah viewsnya, bertambah like-nya. Dan juga apabila nanti sudah mencapai 600 follower, itu bisa menjadi afiliator kalau ada yang ingin menjadi afiliator. Kalau tidak, sebagai content creator saja, bisa aja nanti orang akan endorse kita. Kita akan menjadi endorsement. Pada seller-seller akan datang untuk endorse kita. Nah, kalau sebagai afiliator ini yang susah. Sebagai affiliate, itu sangat susah itu mendapatkan penjualannya. Karena algoritma TikTok itu penjualannya itu dibatasi. Penjualan itu algoritmanya dibatasi, viewsnya kita. Atau video kita disebarkan yang pakai keranjang kuning itu dibatasi. Itu susahnya. Jadi kalau yang pakai keranjang kuning, itu iklankan videonya itu yang sudah mencapai 1000 videonya. Kalau sudah sampai 1000 videonya, baru kita lakukan iklan, itu akan menjadikan maksimal. Ada juga yang belum sampai hanya 200 video iklankan ada penjualan. Memang ada penjualan, memang ada seperti itu, tapi kalau kita melakukan iklan, itu viewsnya akan turun lagi itu. Akan turun, sekurang-kurangnya akan menetap lagi viewsnya. Nah, kalau menetap viewsnya, kita lakukan iklan lagi. Awal-awalnya kita memang dapat cuan, akhirnya kita dapat buntung. Nah, akhirnya kita termakan modalnya. Jadi para kreator pemula harus bijak untuk melakukan iklan, harus pandai-pandai mensiasati bagaimana cara iklannya. Silakan dipelajari pada aplikasi TikTok itu ada bagaimana taktik atau trik untuk mengiklankan. Oke, selamat mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.